A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif fi kitab tafsir Yasin rahimahullahu wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumikum. Wa ruwiya anna Syekh Abdul Hasan ibu kana ono ya Syekh Abdul Hasan iku ya'idu mitutuli Abdul Hasan an-nasi manusa yauman wa qala dawu Abdul Hasan bi wa'dhihi mitutuli Abdul Hasan inna Allah ta'ala yas'alu taqullah ala ibadi yaumal qiyamah an asya' kana ash-shibli yamur bil masjid wa yasma'u wa'd asy-syekh wa yakifu indahu wa qala li syekh la takhaf an-nas katsiran لأن الله تعالى لا يسأل عباده عن شيء قال يا عبادي أنا كنت معك وأنت ممن كنت فلما سمع الحسن هذا الكلام من السبل وقف بسري وطار عقله فلم أفعل قال يا سبل إن الله تعالى يسأل من عبادي أسحل من هذا صديقي شيء عين ويقول يا عبادي ما غرك بربك الكريم حتى عصيت أمري Wariya ulama kulit hadil ayat qul ali radhiyallahu ta'ala anhu mawgarrani bi rabbi ilayhi yani qala Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala law sa'alani rabbi mawgarraka aqulu garrani sitruka qala Abu Bakar al-Waraq rahmatullah alaihi sa'alani rabbi mawgarraka aqulu garrani karamak fatarji ila ra'si hadzal kalam wal ayah walama kana al-kufr la yaqra'una bi wahdaniyatillahi ta'ala qala wa ayatul lahumul ardul وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون الله وسورة النساء أحيينا بالمطار وخرجنا الحب والشعير والسلخل ومن بعد الجوع يأكل واحد الأدل بل إليها بأغير الأرض الميتة بإخراج الحي فهو قادر على إخراج الموت من القبور يوم القيامة وهو واحد لا شريك له في ملكه. Hadis yang diriwayatkan oleh Syekh Abdul Hasan anjeunna mituturan. Dalam pituturnya begini. Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertanya nanti di hari kiamat dengan beberapa pertanyaan. Kalimatnya kan dengan beberapa, berarti banyak. Lah kebetulan Syekh Abdul Hasan lagi memberikan mau'idhah kepada jamaahnya. Imam Subli lewat mendengarkan apa yang disampaikan oleh Imam Syekh Abdul Hasan. Kata Imam Subli, wa ya Hasan, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan bertanya kecuali bertanya dua perkara. Tuh coba ulama-ulama dulu seperti itu. Kecuali dua perkara. Yang ditanya ya ibadi anna kunta ma'ak wa anta liman kunta. Hei hamba-hambaku, aku bersamamu. Kamu dengan siapa saja? Itu dikembalikan bahwa kita kemanapun dan dimanapun selalu bersama dengan Allah. Lamun urang dina pemikiran anak geus aya Allah, otomatis tidak berani melakukan kesalahan. Kenapa? Allah ningalikeun. Karena Allah ningalikeun. Ini kita belajar tauhid sambil merokok, sambil merokok ya, sambil ngopi, sambil ngudut. Ngaji mah hese ngerokok, mengenai kan bisa luar biasa. Laki-laki boleh merokok, kalau perempuan ingat cukup jajan pilus. Iya betul. Terus yang kedua, ya ibadi ma ghurruka bi rabbikal karim hatta asaita.
Apa yang menipu dirimu sampai dirimu bisa bermaksiat kepadaku? Kata Allah. Apa yang menipu dirimu sampai bisa bermaksiat kepada Allah? Siapa yang menipu? Asyaiton, asyaiton, setan yang dikutuk, setan yang dilaknat. Sebenarnya manusia bisa jadi orang soleh semua, tapi karena memang godaan setannya tidak mampu untuk dihindari, sehinggalah jadi manusia yang salah, bukan soleh. Semua manusia bisa beribadah tengah malam, tapi karena memang tidak bisa menghindari godaan setan, banyak manusia yang tidak beribadah malam. Padahal semuanya bisa. Mama saya berpikir kalau duduk sendiri, mengingat kepada orang-orang soleh terdahulu. Abah sekumpul itu orang luar biasa jadi wali kutub. Kenapa kita tidak bisa? Itu pemikiran seseorang. Ki Haji Abdul Hamid Pasuruhan, dia menjadikan wali kutub. Kenapa kita tidak bisa seperti beliau? Sama-sama manusia. Jawabannya, kita tidak bisa menghindari godaan setan. Mereka lulus, jadilah kutub. Apa itu kutub? Kutub artinya menjama'al ilma wal ibadah wal adza minan nas. Jadi yang namanya kutub itu adalah manusia yang dirinya itu dipenuhi dengan ilmu Allah, langsung sehari-harinya badannya dipakai ibadah kepada Allah, wal adab, dan bisa menanggung pilara dari manusia, dari hinaan, dari cacian, itu diterima dengan baik, tidak ada perlawanan. Itu wali kutub namanya. Orang kada carekan saluti molotov, wah itu bukan wali. Ya, bahkan dalam sejarah gagal jadi kewaliannya seorang wali dikala dirinya marah kepada orang, gagal. Kedua, gagal kewaliannya di mana seorang wali diberi penyakit nyebut aduh. Ya, wali itu di mana diberikan penyakit tidak pernah bilang aduh, tapi Allah sakit, Allah semakin tarik sakitnya semakin banyak menyebut nama Allah. Orang makan aduh terus, maka sulit untuk jadi wali. Bang Royan seetik lagi ngesperingis, ada bahasa nang perengas-peringis. Punya sarinya. Hari perengas-perengos. Hari bau perengus. Kondong. Ma gurruka bi rabbikal karim hatta asita amri. Itu yang dipertanyakan nanti. Tadi nu pertama ditanyakan, kumaha? Hambaku, aku bersamamu. Engkau bersama siapa? Yang kedua, apa yang bisa menipumu sampai kau berbuat dosa kepadaku? Cuma dua pertanyaannya. Kata siapa? Kata Imam Subli. Berarti ini dua pertanyaan menjadikan PR bagi kita, bagi pengajian kitab Tafsir Yasin. Qala Fudil bin Iyad rahimahullah, "Lau sa'alani rabbi ma qaraka aqulu garrani sita." Lamun Allah bertanya kepadaku, apa yang bisa menipumu sampai kau berbuat dosa kepadaku? Imam Fudil bin Iyad menjawab,
Gorroni satruka, yang bisa menipuku adalah musuhku. Setan berarti jelas. Ya, ada musuh melebihi daripada setan. Apa tuh? Dauhan Imam Fudil, dauhan Imam Abu Bakar Al-Warraq rahimahumullahu ta'ala, tidak ada musuh terbesar untuk kita adalah bijahli, dengan kebodohan kita. Jadi bodoh itu musuh. Bodoh terhadap ilmu agama itu adalah musuh terbesar. Kenapa kita bodoh? Karena memang tidak ngaji. Ngaji sudah, kita bisa baca kitab, tapi kok masih bodoh, tidak bisa mengamalkan. Bisa ngaji, bisa mengamalkan, kok masih bodoh, belum ikhlas. Bisa ngaji, bisa amal, bisa berbuat baik, bisa ikhlas, kok masih kira? Konyol. Konyol itu. Berarti ada apa di balik semua itu? Karena pesan, ada pertanyaan, bagaimana tanggal 15 Ramadan yang akan datang? Jawabannya adalah zikrullah wa zikrun nabi. Banyak berzikir kepada Allah dan perbanyak baca sholawat kepada Nabi. Putarkan tasbihnya dari sekarang. Insyaallah 15 Ramadan aman selama tidak lama. Sholawat putarkan ya. Usahakan 1 hari 1000. Sering ada deh. Tasbih berarti 10 putaran malam. 10 ya bisa omong deh. 10 putaran siang hari, berarti sabeting 1000 sapoe 1000 sapoe sabeting 2000 kali sebulan berapa? Berapa? 60.000. Banyak apa banyak? Masih kurang banyak. Kenapa? Guru-guru kita terdahulu amalannya sholawat 1 malam 5.000, siangnya 5.000, berarti 10.000. Mama lagi belajar 5.000 lagi belajar. Jadi tidak ada ingatan, hanyalah kepada Nabi Muhammad. Man dzakaroka faqad dzakaroni, kata Allah tuh. Barang siapa yang mengingatmu ya Muhammad, maka dia mengingatku, kata Allah tuh. Man ahabbaka faqad ahabbani, barang siapa yang mencintaimu ya Muhammad, maka dia kayak mencintaiku. Sudah, tidak ada kalimat man ahabballah faqad ahabba Muhammad, tidak ada hadisnya. Tidak ada. Tapi dikala man ahabbaka faqad ahabbani, ya Muhammad, jika ada orang mencintaimu maka sudah mencintaiku. Kenapa? Muhammad itu adalah Habibullah, kekasih Allah. Luar biasa. Sudah. Tuh. Dibaca di atas. Apa? Baca. Markas. Vokal Ahbabur Rasul malam ini mendekat ke mama. Qasidah burdahnya dibuka supaya nanti dimulai dibuka markas sholawat, burdahnya sudah masuk karangan Al-Imam Al-Busiri. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihi, amin tadakurin jiranin bibi salami, dan seterusnya. Sudah baca ya, baca. Supaya apa? Supaya lebih berkah. Ini adalah tamang salawat.
taman sholawat. Jadi kalau sudah kalimat markas sudah lain kalimatnya. Dulu majelis masih, sekarang sudah markas. Majelis sholawat, ada kanjus sholawat ya. Ini langsung markas. Lalu orang dulu berpikir waktu zaman perang antara Indonesia, Jepang, ya, Belanda, disebutnya Walanda. Kita lihat, wah, orang-orang di markas penuh. Kalimat markas ya. Nanti wakal bukan di kita aja. Di sini ada qasidah burdah menjadi ya, qasidah burdah. Nanti kita baca khusus di malam apalah burdah. Kalau sudah Simtuduro sudah di malam Senin. Nanti burdah khusus usahakan kita habis subuh ya, pada subuh baca burdah supaya Banjarsari menjadikan desa yang barokah. Barokah sholawat kepada Nabi. Tidak usah tanggung-tanggung kita. Ya. Mama kita ada tanggung-tanggung dari betingnya juga dengan KKBH di bawah. Allahumma ighfir lana dzunubana, dosa kita semua yang hadir. Wa dzunuba abaina, dosa bapak-bapak kita yang hadir. Wa dzunuba ummahatina, dan ibu-ibu yang hadir. Wa dzunuba jama'atina, dan dosa-dosa jamaah. Arti jamaah itu yang pernah masuk ke majelis ini walau karena satu kali, cuma kaliwan pernah masuk, termasuk di dalamnya, atau pernah masuk salah sekaliwanan ikutan termasuk di dalam jamaah haji. Watalami dana, santri-santri walau karena harapan pernah membaca satu huruf di majelis ini, apalagi banyak, itu masuk santri. Watalami datina, santri-santri putri yang pernah mengaji di sini, setiap malam didoakan. Tidak tanggung. Jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina al ahya'i minhum. Dunia kita setiap malam mendoakan orang dunia. Wajar sekarang kita bisa duduk di sini setiap malam mendoakan orang lain. Barang siapa yang mendoakan orang lain, insya Allah yang mendoakannya tidak tanggung-tanggung, para malaikat Allah yang mendoakannya. Terus kembali kepada hadis dari Tiananmen saja. Walamma kana al-kuffar la yaqra'una bi wahdaniyatillahi ta'ala wa ayatul lahumul ardul maitati ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun. Jadi wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghidupkan tanah yang sudah mati menjadikan hidup kembali. Dalam arti Allah menghidupkan tumbuh-tumbuhan anu asal nanti ayah hujan gersang kering ya, datanglah hujan pelak jagung bijil bijil siru ya, mengasamlah jagung bijil jagung jadi berarti jagung tadi mumpul kalau ya. Melak bonteng nyungkur ya, nyungkur jadi besar buahnya jadi ngenah ya Allah kumakasih. Itu kekuasaan Allah Subhanahu. Panjangnya cerita daripada ini ayat, Allah akan menghidupkan orang yang sudah mati, nanti akan dihidupkan kembali, namanya alam ba'ats ya, pakai set ba'ats, diundangkan kembali menuju ke mana? Menuju ilal mahsyar, ke alam mahsyar.
itu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Waj'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha